Ruang Dewa Beladiri. Bab 65. Jika kamu memejamkan mata, bahkan jika kamu berdiri di sebelah Master Lusa, dia tidak dapat menemukannya. Hati-hatilah, Ye Xiwen yakin bahwa dia bisa melewati Master Bawaan. Selain itu, Ye Xiwen juga menemukan bahwa bergegas dan berayun hanya dapat menyatu dengan napasnya sendiri, dan bahkan mengubah napasnya sendiri, dan mengubah napasnya menjadi orang lain. Sangat jarang. Di lain waktu, Yilongsang, Ye Xiwen menghabiskan sebagian besar waktunya di Dragon's Palm, kengerian ruang misterius di pikiran Ye Xiwen, yang hampir selalu ada di saat ini. Terus berlatih, Dragon's Palm, karena berada di ruang misterius itu, Ye Xiwen tidak perlu khawatir bahwa gagasan itu akan menghancurkan seluruh ruang. Ye Xiwen hanya punya waktu untuk mengamati Palm's Palm di dalamnya. Tetapi, Dragon's Palm terlalu halus. Ranah Ye Xiwen saat ini terlalu rendah untuk dikuasai. Dalam sebulan, batu pembakaran gila hanya biarkan Ye Xiwen melalui ide itu, menyadari langkah pertama, Dragon's Palm, Qianlong digali, tetapi hanya tinggal di awal langkah pertama, dan bahkan tidak memasuki ruangan. Namun, inilah masalahnya, dan kekuatan naga jauh dan menakjubkan, sebaliknya, yang ini hanya akan mengkonsumsi 10% dari naluri bawaan. Bulan ini, kemajuan Ye Xiwen sangat cepat, dan kecepatan ini sebanding dengan kecepatan konsumsi Lingxi-nya. Hanya dalam 1 bulan, konsumsi Lingxi-nya lebih dari 500.000. Dia memiliki lebih dari setengah tubuhnya dan terbakar. Tidak lagi, meskipun dia belum memasuki ranah bawaan, tapi Ye Xiwen yakin, dia sudah cukup untuk mengalahkan Tuan Bawaan, bahkan 2 Tuan Bawaan, bisa melewati trik, setidaknya bisa melarikan diri. Ye Xiwen mengambil jasa dan tidak tinggal di gunung belakang Gunung Qingfeng, tetapi kembali ke dinasti Yuan. Apa? Kamu harus pergi ke sekte total sendiri. Dalam keluarga Ye, di atas meja, Xia Chungsui berseru. Ye Kongming di sisi lain juga memandang Ye Xiwen dengan ekspresi bingung. Aku tidak tahu apa yang Ye Xiwen jual di labu. Apakah Anda tahu berapa lama dari Gunung Qingfeng kita untuk pergi ke Zonzong? Tanya Xia Chungsui. Jika cahaya digunakan setidaknya 2 bulan. Saya tahu, tetapi kultivasi saya telah mencapai kemacetan. Saya pikir dalam perjalanan ke Zonzong, itu juga semacam penempaan. Kata Ye Xiwen. Secara umum, sebelum pergi ke sekte umum akan selalu mengirim burung iblis besar, dan orang-orang yang akan pergi akan dijemput. Gunung terbang semacam ini tidak jarang di antara sekte-sekte dinasti Yuan. Secara khusus, bagi tuan dari alam bawaan, tidak mungkin untuk terbang. Mengendarai naik sangat penting. Langit terbang, tanah mengalir, air berenang. Semua jenis tunggangan tersedia, dan bahkan jika mereka bisa terbang, kebanyakan dari mereka tidak akan menerbangkan tunggangan itu. Jika Anda menerbangkan safari terbang, Anda akan melakukan perjalanan antara Gunung Qingfeng dan Sekte Total. Ini hanya jadwal 1 hari. Ini tidak sulit. Oleh karena itu, meskipun perlu untuk memasuki Yuanzhong Zonzong 3 bulan kemudian, Ye Feng dan yang lainnya tidak terburu-buru, menunggu diam-diam Sekte Umum untuk mengambil. Ye Kongming memandang Ye Xiwen, dan kemudian berkata kepada Xia Chungsui, sejak Wener pergi, biarkan dia pergi. Aku akan banyak mengasah dan melihat adat dan kebiasaan setempat. Ini juga bagus untuk latihannya di masa depan. Manfaatnya. Petik 2. Tapi jalan ini juga berbahaya. Xia Chungsui masih khawatir. Anak-anak dan cucu memiliki anak mereka sendiri, Sun Fu. Bunga-bunga di rumah kaca tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Bisakah kita masih melindungi kehidupan Wen selamanya? Kata Ye Kongming. Tidak apa-apa, tapi kamu harus hati-hati di jalan, dan kamu harus membawa lebih banyak barang. Kata Xia Chungsui. Ya, aku akan. Ye Xiwen mengangguk. Lalu, Ye Xiwen mengambil botol porselen dari lengannya dan berkata, ini adalah bawaan dan ketika aku membantuku menyerahkan ke saudara perempuan yang kedua. Pada saat ini,
Ye Feng dan Ye Ruxue sama-sama mundur dan mencoba membuat terobosan sebelum pergi ke Jenderal Zong, dan mereka dapat dinilai secara total. Apakah ini bawaan dan bukan milikmu? Bagaimana saya bisa memberi Anda dua saudara perempuan? Xia Chungsui berkata segera. Apa yang kamu lakukan? Meyakinkan, aku masih punya satu. Ye Siwen berkata. Ye Siwen tahu bahwa mereka sulit dipercaya, jadi dia mengambil dan bawaan sejak lahir. Tidak apa-apa. Xia Chungsui harus setuju. Ye Kongning dan Xia Chungsui sangat diam-diam dan tidak menanyakan sumber tiandan pertama Ye Siwen. Pada saat yang sama, hatiku juga senang, Ye Ruxue dapat memiliki kata-kata bawaan dan jauh lebih mudah untuk menerobos ke alam bawaan. Bukan ini yang benar-benar membuat mereka bahagia, tetapi ketiga anak itu saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih bahagia dari ini. Pada titik yang mereka miliki, hal-hal yang telah terlihat dalam daging dan darah bukanlah dua bagian, ketiganya dapat saling mendukung, yang merupakan hasil terbaik, apalagi yang bisa ditanyakan. Ketika orang tua, semoga saja anak-anak dapat menjalani kehidupan yang baik, Anda bisa. Keamanan yang damai lebih penting daripada hal lainnya. Melihat bahwa Xia Chungsui telah menerima dan sejak lahir atas nama Ye Ruxue, wajah Ye Siwen menunjukkan beberapa senyuman. Dia datang ke dunia. Segala sesuatu dalam kehidupan masa lalunya tidak ada hubungannya dengan dia. Semuanya hanya ada dalam pikirannya. Memori, dan sesekali membalik tidak dapat mengubah kenyataan. Baginya, membantunya melalui kebingungan awal, biarkan dia memutuskan untuk hidup di dunia ini dalam identitas baru, itu adalah anggota keluarga ini, dan hanya orang-orang ini, dia tidak punya cara untuk menyerah. Niat Ye Siwen untuk pergi di jalan sendirian juga disebabkan oleh banyak dampak di tingkat atas Zongne. Para murid biasa tidak terlalu peduli tentang kehidupan dan kematian para murid biasa, tetapi Ye Siwen tidak sama. Ye Siwen jelas merupakan murid pertama dari murid inti. Jenius yang langka di Zongzong sebenarnya bisa membunuh tuan bawaan. Ini adalah kartu truf Qing Yuanshan Yi Yuanzong melawan divisi lain. Jika Anda pergi sendirian, Anda takut akan kecelakaan. Qing Yuanshan Yi Yuanzong memiliki banyak musuh yang mematikan. Jauh, ada Zhang Jia dalam waktu dekat. Kehilangan keluarga begitu berat sehingga saya bisa berhenti di sini, meskipun itu bukan masalah fakta. Tapi apa yang dunia pedulikan tidak pernah penting, yang penting adalah siapapun yang memiliki kepalan besar akan masuk akal. Meskipun manajemen puncak tidak setuju, tetapi pikiran Ye Siwen telah diputuskan. Pagi berikutnya, setelah mengepak barang-barang, dia meninggalkan Gunung Qingfeng dan menuju ke arah Jenderal. Volume 1. Tanda pisah. Bab 66. Saat matahari terbenam, bayangan orang itu ditarik untuk waktu yang lama, dengan kuku dan debu berdebu. Di atas kuda cepat, seorang anak muda di Xingyi, terbang cepat di jalan resmi. Di jalan resmi, sebuah kota pasar kecil muncul di bidang visi Ye Siwen. Sejak meninggalkan Gunung Qingfeng, Ye Siwen telah berada di jalan resmi selama 2 hari. Dia membeli ini cepat di kota Qingfeng di bawah Gunung Qingfeng. Kuda itu telah menghabiskan cukup 500 keping Ye Siwen dari Lingxi. Ini bukan BMW biasa. Ini adalah kuda cepat dengan tubuh berdarah di dalam tubuh. Generasi Gunung Qingfeng jauh dari Yuan Zongzong. Ini akan menjadi 2 bulan dengan tergesa-gesa. Kuda rata-rata, diperkirakan berlari kurang dari 1/10, berlari benar-benar mati. Bagi orang biasa untuk kembali dengan cepat, itu sudah cukup, tetapi bagi Ye Siwen, rata-rata kuda tidak cukup. Dia memiliki keterampilan untuk tetap di dalam tubuh. Tidak ada yang bisa tidur selama beberapa hari dan malam, tetapi kudanya tidak bisa, dan kuda dengan darah monster itu sangat cepat, lebih dari 2 kali lipat kecepatan rata-rata BMW. Ini membuat Ye Siwen tidak menggunakannya. Gunakan sepanjang waktu di jalan. Ye Siwen memasuki kota dan bertanya tentang hal itu. Kota itu bernama Chao Jiaji. Kekuatan terbesar di kota itu adalah Chao, dan bahkan kota itu sendiri mengandalkan Cao Jiazuang untuk berkembang perlahan.
Ye Xiwen memasuki kota dan menemukan bahwa ada banyak prajurit yang masuk dan keluar. Kekuatannya kuat dan lemah, tetapi kelemahannya hanya 6 hari lusa dan alam bawaan setengah langkah yang kuat ada. Saya menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali dan menempatkan kuda-kuda itu di tempatnya. Tepat setelah kursi, ada sambutan hangat dari toko. Tamu, apa yang akan kamu lakukan? Pertama, beri aku semangkuk teh herbal. Semua jenis hidangan kecil diberikan kepadaku. Ye Xiwen memberitahuku bahwa tidak ada waktu teratur untuk makan ketika kamu berada di jalan. Lagi pula, tidak selalu mungkin untuk bertemu pijakan pada waktu yang tepat. Baiklah, jawab Xiao Ji. Dua kecil, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, kau Jiaji, apakah ada sesuatu? Aku melihat banyak prajurit masuk dan keluar. Tanya Ye Xiwen. Petugas tamu ini, Anda tidak datang untuk melamarnya. Xiao Er terkejut. Ini masalahnya. Kami memiliki lebih dari 30 mil Kau Jiaji di selatan. Ada kolam magma bawah tanah. Baru-baru ini, ditemukan bahwa di antara gunung berapi yang mati, sebenarnya ada tanah api, dan banyak telinga prajurit datang dari namanya. Dalam 2 hari terakhir, keluarga Cao di Kau Jiaji juga mulai merekrut prajurit. Petik 2. Tanah terbakar. Ye Xiwen tertegun, tetapi tidak berharap itu menjadi harta surgawi, yang dicatat dalam catatan lain-lain. Api tanah hanya tumbuh di beberapa magma suhu sangat tinggi, dan bahkan suhu magma umum tidak cukup untuk tumbuh. Tentu saja, itu juga sangat bermanfaat untuk menjatuhkannya. Tubuh dapat diubah menjadi roh api. Sejak saat itu, praktik budidaya sifat api tidak menguntungkan dan sangat langka. Tapi bagaimana kamu merekrut prajurit? Ye Xiwen bertanya. Hal baik seperti ini, menurut ide umum, harus ditelan. Petugas tamu bertanya, karena di kolam magma, sebenarnya ada monster yang menjaganya. Xiao Er mengatakan bahwa monster itu tidak bisa tidak gemetaran. Dikatakan bahwa monster itu ganas secara seksual, dan ada beberapa prajurit yang akan menjelajah. Makanlah seumur hidup. Petik 2. Masih ada hal seperti itu. Ye Xiwen mengerutkan kening, dan ada penjaga monster di sebelah Tian Cai Bao. Itu juga hal yang sangat normal, tapi jelas itu bukan monster biasa. Kalau tidak, itu tidak akan merepotkan. Ini langkah besar. Apa monster itu? Kamu tahu? Tanya Ye Xiwen. Disinilah kita bisa tahu, tetapi berita ini terdengar dari keluarga Cao. Sekarang Cao merekrut prajurit, pergi ke pembunuh iblis. Jika tamu itu tertarik, mungkin ingin bertanya. Jika kamu bisa membunuh monster itu, hanya karena kita tidak jauh dari kolam magma, monster itu sudah sering dikunjungi sejak beberapa waktu yang lalu, tetapi aneh untuk dibunuh oleh monster itu. Itu keluarga Cao. Petik 2. Ye Xiwen, yang hanya mencoba untuk beristirahat di sini, berhenti dan ingin melihat apa situasinya. Bagi Ye Huwen, tanah itu juga sangat tertarik. Waktu berlalu, dan posisi di penginapan perlahan terisi. Setelah Ye Xiwen mengatur sebuah ruangan, dia perlahan duduk dan mulai makan dan minum. Dia belum makan begitu santai selama 2 hari. Sementara itu, Ye Xiwen memperhatikan bahwa seorang pria yang sekuat menara besi masuk ke pintu, melirik penginapan yang dipenuhi orang, dan kemudian melihat Ye Xiwen duduk di jendela. Melangkah ke depan Ye Xiwen, mendengkur. Berkata, "Nak, lepaskan, cepat, kakek menyayangkan hidupmu." Gulung. Ye Xiwen tidak menoleh, hanya minuman ringan. Di dunia yang kuat ini, konsesi dalam kasus ini tidak membuat orang merasa bahwa ada kesopanan yang anggun, tetapi lemah. Apa, kau kelinci-kelinci? Pria yang kuat itu tiba-tiba membuka matanya, hehe, seperti tangan besar yang seperti futon langsung mengipasi ke arah Ye Xiwen. Hei, Ye Xiwen dengan keras menepuk meja, tiba-tiba sumpit di atas meja terbang, dan telapak tangan Ye Xiwen menggunakan metode gaya Pan Long. Hei! Sumpit itu mengeluarkan suara tajam dan kosong, dengan kecepatan yang tak tertandingi, dan dengan cepat terbang ke arah tangan besar lelaki besar itu. Ah! Teriaknya berotot,
Sumpit langsung menembus telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan itu menerbangkan tubuh kuat orang kuat itu, membanting ke dinding di satu sisi. Dia telapak tangan dipakukan dengan kuat ke dinding oleh Sumpit. Berotanya berkabung di dinding, Ye Siwen tampaknya tidak mengalami apa-apa. Si Siran mengambil sumpit dari kotak sumpit dan memakannya. Ye Siwen tahu bahwa pasti ada banyak mata menatap dirinya sendiri pada saat ini. Ini semua adalah pejuang yang nakal, semuanya putus asa. Meskipun tidak ada alam bawaan di sini, Ye Siwen tidak takut pada mereka sama sekali, tapi ini lagi pula, ini juga masalah. Karena fakta bahwa bumi dan api terhubung dengan monster, banyak orang kuat telah tertarik. Sebelum masalah ini dilihat, Ye Siwen tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Oleh karena itu, sebelum hal-hal tidak dalam kesulitan, pertama-tama, orang-orang yang ambisius akan terkejut, yakin, Ye Siwen dapat merasakan bahwa ada beberapa mata yang buruk di matanya, dan dia diam-diam mengumpulkan mereka. Hahaha, saudara ini, keterampilan yang bagus. Tanda pisah.